We will show how Iranian farmers can save their crops and feed their families. The Iranian regime shouts death to Israel. In response, Israel shouts life to the Iranian people. The people of Iran are good and decent. They shouldn't have to face such a cruel regime alone. We are with you. We will help so that millions of Iranians don't have to suffer. The hatred of Iran's regime will not stop the respect and the friendship between our two people. Wow, itu luar biasa sekali video dari pemimpin Israel, ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan dari video pendek tadi saya mau menanggapi dan saya berharap akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari video tadi, yaitu yang pertama persoalan mengampuni musuh, saudara-saudara, ya, membalas kejahatan orang kepada kita dengan kebaikan kita kepada mereka. Seperti saudara ketahui bahwa di dalam video tadi, di saat rezim dari Iran meneriakan matilah Israel, tapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel ini sungguh menyuarakan sesuatu yang menjadi teladan luar biasa bagi Anda dan saya, yaitu kita harus mengampuni musuh. Saudara-saudara, orang Yahudi mayoritas belum terima Yesus. Tapi kalau pemimpinnya bisa menyuarakan mengasihi musuh seperti itu, apatah lagi saya dan saudara yang betul-betul adalah pengikut Kristus yang sejati. Kita tahu ajaran Tuhan Yesus seputaran mengampuni musuh itu banyak. Di antaranya dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagian yang paralel dengan Matius 5 ayat 44 itu ada di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27 dan seterusnya. Dikatakan demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di saat rezim Iran yang sangat membenci Israel meneriakan matilah Israel, tapi seorang pemimpin luar biasa, ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan hiduplah rakyat Iran. Wow, saudaraku, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat, tapi kita perlu menyuarakan firman Allah. Kita perlu memberi ketegasan dalam hal kasih. Kita perlu memberi ketegasan dalam hal kebenaran. Dan itu yang kita lihat dari Perdana Menteri Israel. Ya, ingat saudara-saudara bahwa ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi Anda dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hal yang berikut yang saya dapati dari video tersebut ialah bahwa Perdana Menteri Israel ketika dia ngomong hal itu dari video pendek di depan tadi, saya mendapati bahwa memang hidup kita itu tidak ditentukan oleh kata-kata orang. Di saat orang dipakai oleh setan untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita, mematahkan semangat kita, seperti yang beliau bilang, matilah Israel, matilah Israel. Dia tidak terlalu respon dengan itu. Karena kenapa, saudara-saudara? Apalagi orang percaya, kutuk orang, perkataan orang, sumpah serapah orang tidak akan masuk ke dalam diri orang percaya yang telah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Perdana Menteri Israel, di mana dia memimpin satu bangsa yang kebanyakan di antara mereka
mungkin tahu tentang Yesus, tapi menolak Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara lihat di sana bahwa orang seperti mereka mampu mampu untuk memfilter setiap apa yang mereka dengar, atau menolak juga apa yang tidak pantas atau tidak patut masuk di dalam diri mereka, pikiran mereka, hati mereka. Katakanlah sampah-sampah yang akan merusak pikiran, hati, mood, kerja, dan lain sebagainya dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya melalui video dari Perdana Menteri Israel ini, maka tidak bisa tidak kita harus meneladani itu. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang. Jangan telinga tipis. Kita bukan menolak kritikan, kita bukan menolak masukan, tapi kalau kritikan yang sifatnya menyerang kita secara membabi buta, tolak sama sekali. Tapi kalau membangun, terima dengan penuh ucapan syukur. Sekalipun masukan itu begitu keras ya, kadang-kadang bikin tersinggung. Karena ingat, sesuatu yang bikin tersinggung itu belum tentu salah ya. Kebanyakan yang saya lihat yang bikin tersinggung itu justru benar. Saya pribadi mengalami banyak kali orang tegur, jujur tersinggung, tapi setelah tenang berpikir, wow, ternyata di balik ketersinggungan itu ada berkat. Maka saya memutuskan untuk untuk bangkit, untuk bergerak maju. Dan puji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan yang berikut yang saya jumpai di dalam video tadi, bahwa tidak semua orang ya, kalau kita melihat ada orang jahat seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini, rezim Iran mengatakan sumpah serapah kepada Israel supaya Israel mati. Tapi Perdana Menteri Israel melihat bahwa tidak semua orang di Iran seperti itu. Ada juga rakyat yang baik, yang tulus. Artinya apa? Kita tidak boleh mengeneralisasi sesuatu. Seperti yang saya sering katakan, kalau ada misalnya turis ya dari luar negeri datang ke Indonesia, sebagai contoh saja, dia kena copet di Kupang, dia kena copet di Palangkaraya, dia pergi lagi ke katakanlah ke Poso misalnya, dia dicopet di Kupang, di Palangkaraya, dan di Poso. Tapi kemudian dia pulang ke negerinya. Lalu dia berkata, wah, Indonesia semua tuh pencopet. Benarkah demikian? Padahal dia hanya kena copet di mana? Di Kupang, di Palangkaraya, dan di Poso. Dia tidak dicopet di Jakarta kah, Medan kah, Ambon kah, Papua kah, Bandung kah, Makassar kah. Nah, menjadi tidak fair ketika kita melihat satu atau dua atau tiga orang punya salah, lalu kita anggap semua orang yang dekat dengan dia itu salah. Tidak demikian juga ya. Makanya pada prinsipnya sebagai orang percaya, hal ini juga perlu kita ketahui. Sehingga dengan demikian, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, kita bisa mendapatkan sahabat, mendapatkan teman ya di sekitar kita. Ya, itu dari saya. Dan yang berikut ya saudara-saudara, bahwa dari video tadi jelas bahwa sekalipun dia bisa mengampuni musuh, dia tidak telinga tipis, dia sanggup membalas kutuk dengan berkat, lalu dia juga tidak melihat secara general, tidak pukul rata orang Iran semua seperti itu. Tapi di sisi lain memang kejahatan juga tidak bisa ditoleransi. Ya, kita mengasihi bukan berarti melakukan pembiaran. Seperti yang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bilang, kita harus tolong ini rakyat Iran yang tulus dari rezim yang jahat. Ya, bukti orang takut Tuhan itu manifestasinya menurut Amsal pasal 8 ayat 13 ya.
Takut Tuhan itu ialah membenci kejahatan. Tunggu saya lihat ya. Amsal pasal 8 ya. Ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Sekali lagi saya bacakan buat saudara ya. Amsal 8 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecungkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi ukuran seseorang takut akan Allah, betul dia mengasihi, betul dia melakukan firman-firman seperti membantu orang dan lain sebagainya, tapi juga tidak bisa toleransi terhadap penjahat-penjahat. Begitu juga dengan kita orang Kristen, kita tidak bisa toleransi dengan kejahatan, ya. Kita tidak bisa toleransi dengan yang namanya kesesatan. Makanya kalau saudara melihat saya di video misalnya, saya menanggapi ada ajaran-ajaran sesat, jangan diartikan kemudian secara sempit dan menganggap kami menghakimi orang secara membabi buta. Tidak. Di video saya seputaran itu sudah sangat banyak dan sudah sangat jelas. Maka sebagai anak Tuhan yang sejati, ingat, kita harus ampuni musuh. Kita tidak boleh telinga tipis, kita tidak boleh pukul rata, tapi juga tidak boleh bisa toleransi dengan kejahatan atau kesesatan. Apalagi hal-hal yang bersifat memutarbalikan firman, itu memang tidak bisa ditoleransi. John Calvin pernah berkata, anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Apatah lagi saya hamba Tuhan, lalu ada kebenaran Tuhan dipermainkan, masa saya diam saja? Itu sama dengan anjing lebih baik dari orang itu kalau dia mengaku dirinya hamba Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 10, Paulus bilang, bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau aku lebih mencari kesukaan manusia daripada kesukaan Allah, Paulus bilang, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Oleh karena itu saya Pendeta Mel Atok, dari videonya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, kita diajarkan 4 hal yang sederhana tadi, kiranya membuat kita bersemangat menghadapi hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati, dan buat orang Kristen dan buat semua orang yang nonton ini. Keempat hal itu dan sejumlah hal baik lainnya yang dituntut oleh firman mampu kita praktekkan, mampu kita wujud nyatakan. Ketika apa? Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus, firmannya tinggal dalam kita, meterei Roh Kudus jelas dalam diri kita. Maka saya yakin 100% kita akan sanggup menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Like, comment, dan share video ini biar banyak orang diberkati. Saya Pendeta Mel Atok, sampai jumpa di video-video saya yang lain. God bless you all.